Sebesar apapun sakit hati Anda saat ini, sakit hati itu akan hilang dan hidup Anda akan terus berlanjut. Mungkin lebih cepat dari yang Anda kira sekarang. Jadi, meskipun kedengarannya tidak menyenangkan atau tidak mungkin, suatu hari nanti Anda harus memutuskan apakah Anda ingin menemukan orang lain yang bisa menjalin hubungan cinta dengan Anda. Kemungkinannya jika Anda mendengar celoteh ringan dari saya ini, Anda belum siap untuk meluncurkan program penyaringan calon kekasih baru. Jika Anda merasa sakit hati karena berpisah dengan kekasih terakhir Anda butuh beberapa saat untuk mengembalikan perasaan Anda sampai Anda dapat menjalin hubungan sepenuh hati dengan orang baru. Ide buruk jika Anda berusaha melakukannya sekarang. Hubungan cinta Anda yang baru kemungkinan besar hampir pasti tidak akan memberi Anda kepuasan jangka panjang. Meskipun hubungan Anda ini memberi peluang untuk membalas dendam kepada mantan Anda, tetapi hubungan ini masih sama seperti masa lalu Anda, bukannya masa depan Anda. Akan tetapi, tidak terlalu dini juga untuk mulai mempertimbangkan cara yang benar dan salah dalam menemukan seorang kekasih. Jika bukan karena alasan itu, berbagai pertimbangan ini akan dapat membantu Anda lebih memahami mengapa hubungan terakhir Anda gagal. Jadi, bagaimana rasanya menjadi lajang saat ini? Sebuah biro jodoh online di Amerika yang terkenal baru-baru ini menyurvei ribuan anggotanya. Lebih dari 3/4 partisipan mengatakan bahwa kencan yang mereka temui melalui layanan ini sama sekali tidak seperti yang digambarkan dalam portofolio online sang kencan. Jadi, artinya apa? Hal itu bisa berarti bahwa sebagian besar orang yang sedang berusaha untuk menjalin sebuah hubungan baru sama sekali tidak mengetahui apa yang sedang mereka cari. Atau bisa juga berarti bahwa mereka sama sekali tidak mengetahui apa pendapat orang lain tentang diri mereka. Atau mereka tahu, tetapi takut orang lain tidak menganggap diri mereka menarik. Sayangnya, banyak orang yang masih mempercayai kriteria ideal tentang siapa sebenarnya kekasih impian mereka. Perempuan itu harus secantik model-model di televisi. Laki-laki itu harus seorang pria tampan, mapan, dan kaya raya yang akan membahagiakan dan mencukupi semua kebutuhan perempuan sampai si perempuan tak harus bekerja lagi. Seperti yang ditunjukkan oleh survei biro jodoh tersebut. Agar terlihat sesempurna itu, orang-orang sering harus berbohong atau menipu diri mereka sendiri. Kekasih idaman Anda seperti apa? Apakah Anda benar-benar memikirkan dengan kritis tentang fantasi Anda, atau apakah Anda masih berpegang teguh pada kepercayaan masa kecil Anda? Pada saat ini, bayangan Anda tentang kekasih idaman kemungkinan masih mirip dengan mantan yang baru saja berpisah dengan Anda. Hal tersebut bisa dipahami. Ketika terjadi perpisahan, rasa kehilangan meninggalkan sebuah lubang, yaitu perasaan merindukan pasangannya
dan bahkan sangat merindukannya. Jadi, wajar jika Anda menyimpulkan bahwa mantan Anda adalah kekasih idaman Anda. Mulailah imajinasi Anda dengan memahami diri Anda sendiri dengan sangat baik, hingga bersedia untuk dicintai dengan cara yang benar-benar Anda inginkan. Itu berarti memahami siapa diri Anda serta mengakui kesalahan dan kelebihan Anda. Setelah mengetahuinya dengan jelas, ciptakanlah gambaran baru yang lebih jelas tentang siapa yang benar-benar ingin Anda cintai. Pertama, bayangkan ini saatnya untuk mulai mencari lagi. Siapa yang ingin Anda jadikan sebagai seorang kekasih? Orang seperti apa yang sekarang ingin Anda terima dalam hidup Anda? Ciptakanlah khayalan tentang apa yang benar-benar Anda inginkan dengan membayangkan seorang kekasih idaman secara realistis. Lupakanlah semua masalah materi. Bayangkanlah ciri-ciri seseorang yang sifat dan moralnya bisa benar-benar Anda percayai dan cintai. Apa yang menurut Anda paling menarik dari orang ini? Mengapa sifat ini penting bagi Anda sekarang? Suatu hari, jika atau ketika Anda dapat memperbarui minat Anda untuk berhubungan, kekasih idaman Anda mungkin sedang menunggu Anda. Namun, orang tersebut mungkin tidak menunggu di depan mobil mewahnya atau mengenakan gaun anggun, atau dia hanya naik sepeda motor. Ya, Anda dapat mengubah nilai-nilai Anda. Jadi, jangan pura-pura tidak mendengar ketika peluang datang menghampiri Anda. Dan ini ada sebuah petunjuk dari kisah ini, dari apa yang saya sudah bagikan ini, yakni alasan membangkitkan perasaan. Kami menjamin bahwa perasaan yang dipendam dapat menjadi sumber sakit hati tersembunyi dan kesedihan berikutnya. Namun, tren saat ini yang menekankan pentingnya perasaan mungkin dapat menyebabkan sebuah kesalahpahaman yang populer bahwa perasaan bukannya alasan seharusnya menjadi faktor utama yang menentukan tindakan seseorang. Ahli psikoanalisis terkenal Carl Jung menekankan bahwa manusia memandang dunia melalui 4 cara, yaitu dengan pertama, kecerdasan mereka, kedua, perasaan mereka, ketiga, sensasi mereka, dan keempat, intuisi mereka. Orang yang sangat seimbang akan menggunakan keempat-empatnya agar dapat menghadapi kenyataan hidup mereka secara efektif. Sebaliknya, seseorang yang perilakunya hanya dikendalikan oleh perasaan biasanya akan bermasalah dengan pengendalian kata hati, kedewasaan emosional, atau keahlian bersosialisasi. Psikoterapis yang lain, Nathaniel Branden, mengatakan bahwa perasaan yang kita rasakan saat kecil hanyalah senang atau sakit. Kita belajar untuk menghubungkan kedua perasaan tersebut dengan semua pengalaman kita. Seiring berjalannya waktu, kita belajar untuk menyebut kesenangan tertentu dengan cinta atau kesenangan lainnya dengan tawa. Dan kita belajar menyebut rasa sakit dengan panas,
sedangkan rasa sakit yang lain mungkin tajam atau sedih. Kemudian secara perlahan kita menyusun banyak sekali perasaan yang bahkan dapat menggabungkan senang dan sakit. Branden juga mengatakan bahwa ketika kita belajar untuk menghubungkan sebuah pengalaman dengan perasaan tertentu yang dihasilkan oleh pengalaman tersebut, kita telah membentuk sebuah nilai tentang pengalaman yang membangkitkan perasaan tersebut. Kita ingin sekali menaiki wahana roller coaster. Anda akan menganggap wahana tersebut positif. Ketika takut naik wahana roller coaster, Anda akan menganggap bahwa wahana tersebut negatif. Pembahasan mengenai hal ini karena yang satu ini sangat penting. Saya harap teman-teman tetap pantau dan mendengarnya. Selanjutnya, Branden mengatakan bahwa perasaan yang dihasilkan oleh alam bawah sadar Anda menghasilkan kesimpulan yang hampir spontan mengenai semua pengalaman kita dengan sesuatu yang akan kita tanggapi. Kesimpulan tersebut adalah ekspresi fisik dari nilai-nilai kita dalam menanggapi hal tersebut. Intinya apa? Sederhana saja. Selanjutnya Branden mengatakan kepada kita bahwa tidak mungkin menggunakan kemauan kita saja untuk mengubah perasaan kita terhadap sesuatu. Branden benar. Cobalah sekeras mungkin. Anda tidak akan bisa menghilangkan sakit hati yang Anda rasakan ketika kehilangan seorang kekasih. Akan tetapi, inilah inti dari psikologi ala Branden. Dia mengajarkan bahwa meskipun tidak bisa mengubah perasaan kita, kita dapat mengubah nilai-nilai kita dengan menggunakan pikiran kita untuk meninjaunya dengan membuat prioritas baru serta nilai-nilai baru. Aku tidak akan pernah bisa memaksa diriku untuk menganggap anjing Cocker Spaniel lebih dari gumpalan bulu salah asuhan. Namun, jika aku memikirkan dengan cukup keras tentang sifat baik mereka, pada akhirnya aku akan dapat memaafkan dan melupakan mereka. Atau bahkan memiliki pendapat baru yang positif tentang anjing jenis itu. Semuanya itu menggunakan kekuatan pikiran, bukan dengan memaksa atau mengendalikan perasaan yang hanya membuang-buang waktu, melainkan dengan mengubah perasaan tersebut dengan terus memikirkannya secara saksama dan menyusun kembali nilai pribadi Anda. Alasan akan mengalahkan perasaan jika diberi waktu yang cukup. Apakah Anda sakit hati dan marah saat ini? Nilai-nilai apa yang dihasilkan oleh perasaan tersebut? Perasaan kehilangan seseorang yang Anda cintai? Perasaan sakit dan marah karena telah dikhianati? Perasaan takut dan putus asa karena Anda merasa telah dipaksa mengkhianati orang yang dahulu Anda cintai? Semua perasaan terluka ini bisa dengan cepat disembuhkan jika Anda menemukan nilai-nilai baru untuk segala sesuatu yang menyebabkan Anda sakit hati. Apakah Anda masih menghargai mantan Anda? Apakah Anda secara realistis berharap Anda merasakan perasaan yang sama terhadap mantan Anda 10 tahun ke depan? Apakah Anda masih menghargai mantan Anda dalam jangka waktu yang sangat lama seperti itu? Apa yang mencegah Anda dari mengubah cara Anda menghargai mantan tersebut sekarang
dengan cara Anda menghargainya 1 dekade dari sekarang. Teman-teman, yang saya bagikan ini adalah merupakan kumpulan sebuah semacam panduan lah dari Howard Bronson dan Mike Riley dalam bukunya yang berjudul Menyembuhkan Patah Hati dalam 30 Hari. Panduan melanjutkan hidup bahagia pasca patah hati. Dan teman-teman, ini saya ambil di hari ke-7 setelah di hari ke-6 kemarin saya bagi di konten sebelumnya di YouTube saya itu. Teman-teman bisa dengar sebelum teman-teman mendengar yang ini. Saya ambil dari buku ini. Menurut saya ini benar-benar real dan ya sangat-sangat sesuai dengan kenyataan kita saat ini. Dan itu saya coba dari beberapa cerita teman-teman dan saya coba berbagi. Kebetulan saya punya buku ini dan saya berbagi kepada teman-teman, siapa tahu membantu. Dan itu saja teman-teman, semoga bermanfaat. Dan terus pantau, akan saya baca lagi di hari ke-8 sampai di hari ke-30. Itu saja teman-teman dari saya, terima kasih, salam jumpa di kesempatan yang lebih aduhai.